KPK berkoordinasi dengan penegak hukum luar negeri untuk menelusuri dari aspek pemberi fasilitas terhadap Kaisang. Pasalnya, Niki mendapat informasi bahwa jet pribadi yang digunakan Kaisang merupakan milik bos salah satu dari perusahaan e-commerce. Kaisang dituding melakukan gratifikasi. Akademisi FHUII jelaskan cara sederhana pembuktian. Jakarta, Amateur News. Kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, menjadi sorotan publik sejak akhir Agustus 2024. Isu ini mencuat setelah Kaisang dan istrinya, Erina Gudono, dilaporkan menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream untuk perjalanan ke Amerika Serikat. Publik mempertanyakan apakah penggunaan jet pribadi tersebut merupakan bentuk gratifikasi mengingat posisi Kaisang sebagai anak presiden. Namun, pembelaan muncul dari berbagai pihak dengan argumen bahwa Kaisang bukanlah pejabat negara, sehingga seharusnya tidak tunduk pada aturan gratifikasi yang berlaku untuk pejabat publik. Meskipun demikian, diskusi terkait apakah seorang anak presiden tetap harus mematuhi etika dan standar tertentu sebagai bagian dari keluarga pejabat negara mulai berkembang. Salah satu suara yang menonjol dalam perdebatan ini adalah dari Eko Riyadi, seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FHUIA). Menurut Eko, meskipun Kaisang bukan pejabat negara, sebagai anak presiden ada aturan etika dan norma publik yang tetap harus diikuti. Normatifnya, anak presiden harus tunduk di bawah kaidah publik, ujar Eko dalam wawancara dengan Tempo.co pada Rabu malam, 18 September 2024. Pernyataan ini menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam semua lapisan keluarga pejabat negara, terutama dalam hal yang dapat dikaitkan dengan potensi gratifikasi atau korupsi. Eko menjelaskan bahwa menguji apakah suatu pemberian bisa dianggap sebagai gratifikasi sebenarnya tidaklah rumit. Ia mengajukan sebuah pertanyaan reflektif yang menurutnya dapat menjadi dasar pengujian. Apakah jika Kaisang bukan anak presiden, fasilitas nebeng jet pribadi itu akan diberikan? Dengan tegas, Eko menjawab bahwa kemungkinan besar hal tersebut tidak akan terjadi. Pernyataan Eko Riyadi juga menyinggung hubungan antara pemberian fasilitas tersebut dengan potensi kepentingan bisnis yang melibatkan pemberi layanan. Dalam pandangannya, fasilitas semacam ini diberikan bukan semata-mata karena hubungan pertemanan, melainkan adanya kaitan dengan posisi Kaisang sebagai anak presiden, yang bisa memberikan keuntungan atau akses tertentu bagi pihak pemberi fasilitas. Lebih lanjut, Eko menyoroti bahwa keluarga pejabat negara, termasuk anak presiden, tidak bisa lepas dari aturan etika yang mengharuskan mereka bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini didasarkan pada ketetapan MPR tentang penyelenggara negara yang bebas dari KKN, yang tidak hanya mengikat pejabat itu sendiri, tetapi juga keluarganya. Kaisang klarifikasi di KPK nebeng ke teman. Pada Selasa 17 September 2024, Kaisang Pangarep memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi ini. Kehadirannya di gedung KPK didampingi oleh kuasa hukum dan juru bicaranya. Dalam kesempatan itu, Kaisang menyampaikan bahwa dirinya datang secara sukarela sebagai bentuk kepatuhan hukum. Ia menegaskan bahwa tidak ada kewajiban baginya untuk hadir, karena ia bukanlah pejabat negara yang tunduk pada aturan gratifikasi. Dalam keterangannya kepada media, Kaisang menyebut bahwa perjalanan ke Amerika Serikat tersebut hanyalah nebeng teman, dan bukan sesuatu yang diatur secara khusus. Numpang ke teman, kalau bahasa bekennya nebeng, ujar Kaisang. Pernyataan ini berusaha menjelaskan bahwa tidak ada maksud atau motif tersembunyi di balik penggunaan jet pribadi tersebut, melainkan sekadar kebetulan karena memiliki tujuan yang sama dengan temannya. Francine Wijojo, juru bicara Kaisang, menambahkan kronologi perjalanan tersebut. Menurut Francine, awalnya Kaisang dan Erina Gudono telah berencana untuk berangkat ke Amerika Serikat menggunakan penerbangan komersial pada 20 Agustus 2024. Namun secara kebetulan seorang teman Kaisang juga berencana pergi ke Amerika pada 18 Agustus menggunakan jet pribadi. Mengingat tujuan perjalanan yang sama, Kaisang akhirnya memutuskan untuk ikut dalam penerbangan tersebut dengan alasan efisiensi waktu dan kenyamanan. Penyelidikan KPK terhadap dugaan gratifikasi jet pribadi. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, telah menegaskan bahwa pihaknya akan menyelidiki dugaan gratifikasi yang melibatkan penggunaan jet pribadi oleh Kaisang.
Penyelidikan ini juga menyasar dugaan gratifikasi lain yang melibatkan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan. Sama seperti Kaisang, Bobi juga dilaporkan menggunakan jet pribadi dalam perjalanannya. Kasus dugaan gratifikasi ini saat ini di bawah penanganan Direktorat Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat (PMKPK). Tim penyelidik KPK berusaha mengumpulkan bukti dan memeriksa apakah ada hubungan antara pemberian fasilitas jet pribadi ini dengan kepentingan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Etika keluarga pejabat negara dan kewajiban mematuhi aturan. Kasus ini menyoroti isu yang lebih besar terkait bagaimana keluarga pejabat negara, terutama yang berada di lingkungan presiden, harus berperilaku di ruang publik. Meski anak presiden atau menantu tidak memiliki peran resmi dalam pemerintahan, keterlibatan mereka dalam kegiatan yang melibatkan fasilitas mewah, seperti penggunaan jet pribadi, dapat memunculkan persepsi publik yang kurang baik. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa meskipun tidak ada aturan hukum yang secara spesifik mengatur keluarga pejabat, norma etika tetap berlaku. Publik menuntut transparansi dan kejelasan atas penggunaan fasilitas yang dianggap melibatkan konflik kepentingan atau pengaruh posisi. Kesimpulannya, meskipun Kaisang Pangarep bukanlah pejabat negara, diskusi terkait gratifikasi menunjukkan bahwa posisi sebagai anak presiden tetap membawa tanggung jawab, etika dan moral di mata masyarakat. Penyelidikan KPK terhadap dugaan gratifikasi ini menjadi ujian penting bagi transparansi dan integritas keluarga pejabat negara dalam menjaga kepercayaan publik. Pejabat negara melalui keluarga. Hal ini dilakukan untuk menghindari jerat hukum lantaran penyelenggara negara tidak diperkenankan menerima fasilitas di luar tanggungan negara.